Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil dan di sini adalah ada owner dari Studio Langit. Halo, Bang Abe, selamat malam. Gila nih akhirnya ketemu juga sama Abe Langit, CEO-nya atau pemilik usaha dari Studio Musik Langit. Langit. Jadi Bang Abe, Ya. mungkin bisa perkenalkan diri dulu nih. Abe Langit dan Studio Langit itu ada di mana sih? Oke, untuk semuanya saya Abe Langit. Untuk studio musik dan recording itu ada di Bilangan Jakarta Utara, Tanjung Priuk, di daerah Pelumpang lah. Terus kenapa sih pemilihan nama studionya tuh Langit gitu? Beda nih, biasa kan studio-studio musik tuh ya kan Rumble Box, Starcase gitu, keren-keren gitu. Tapi ini malah kayak nama novel gitu, Langit gitu, kenapa gitu? Biar yang keluaran band-band yang biasa latihan di sini tuh biar melambung tinggi ke langit. Dia memang basa-basi lo aja itu mah. Biar laku, brother. Terus apa sih yang inspirasi nih? Kayaknya gua harus bikin studio deh di Tanjung Priok tuh. Ya artinya kalau pengen bikin studio musik itu yang pertama tuh seneng dulu sama musik, sama equipment, semuanya lah, soundnya, ya alat musiknya. Kalau kita udah nggak seneng tuh susah tuh, ngerepot tuh untuk ngerawatnya, untuk update terbarunya segala macem. Yang paling pertama mah seneng aja dulu, baru anggap aja teman-teman yang datang tuh segala usia tuh hiburan buat kita gitu aja, brother. Tapi yang inspirasi kayak ketika lu mau menjalankan usaha Langit Studio ini tuh, lu ngerasa apa kayak gua harus bikin studio musik nih? Itu gara-gara apa? Ya kalau dulu nyari duit tetep, ujungnya nyari duit. Ada bahan-bahan speaker bekas di rumah. Ya, gua ada ruangan kosong. Gua manfaatin dah tuh, kasih sound, kasih alat musik segala macam. Tapi alat musiknya yang ecek-ecek apa yang proper nih? Ya kita menengah ke atas lah. Menengah ke atas. Ya, karena anak-anak sekarang juga tahu brand, Bang. Tahu brand. Jadi artinya dari situ aja dulu alatnya bagus, soundnya enak, insya Allah Studio Langit tuh banyak pelanggannya. Asik. Nah kalau ngelihat peluang nih lu sebagai pelaku usaha yang punya studio Langit Studio ini, ya, lu ngelihat peluang rental studio musik di Tanjung Priok itu kayak gimana sih, Bang? Rental musik Tanjung Priok tuh studio tuh sebenarnya nggak pernah nurun ya, walaupun band-band tuh nggak kayak era dulu awal 90 di 2000-an awal, bahkan 90-an tuh rame orang anak sekolah tuh nyari rentalan studio. Tapi di utara ini masih tetap aja ada terus gitu loh, ya kan. Bahkan kalau gue bilang sih nggak mati lah, artinya band-band yang tumbuh juga nggak mati. Jadi kitanya justru yang terus mengupdate dari soundnya, dari equipmentnya. Jadi itu kalau kata gue sih nggak ada yang berkurang ya. Jadi gue nikmatin aja nih. Jadi banyak anak-anak yang nongkrong sini tuh hiburan juga buat gue, brother. Oke. Di Studio Langit ini gue boleh tahu gak sih, atau temen-temen ntar pengen ke Studio Langit gitu? Ya. Itu misalnya kita kepo sama fasilitas apa aja sih yang ada di Studio Langit ini? Selain studio musik ya? Iya. Selain studio musik kita ada recording ya. Oh bisa recording juga. Bisa recording juga. Nah terus juga lu sekarang banyak yang suka sama nyoba-nyoba nge-DJ gitu, lu juga bisa di sini. Bisa juga. Jadi nggak cuma pang-pangan, nggak cuma pop-popan. Lu bisa bawa equipment lu atau pakai equipment gua, lu bisa. Jadi kita harus ikutin, brother, apa namanya, perkembangan zaman. Kalau nggak kita mokat ya kan. Iya, kita harus ikutin tuh. Rungkat yang ada ya. Yang ada rungkat, jadi kita ikutin tuh apa zaman lagi kayak bagaimana, ikutin. Nah terus juga ada apa lagi ya? Ya tadi itu ya equipmentnya, jadi perawatan, terus penambahan alat ya udah gitu. Sama di sini nongkrong tuh bebas tapi sopan. Iya, sopan. Sampai jam berapa aja bebas. Sampai jam berapa aja bebas. Tapi jajan.
Iya Itu kan biar sopan. Kalau misalnya di situ mulu mah kagak jajan nih kagak sopan lah. Iya benar. Yang seneng warung depan tuh. Warung depan paling seneng sama studio ini. Nggak pernah berhenti jajan, brother. Nggak pernah berhenti. Ya, di sini studio ini tuh sopannya sama warga sekitar, brother. Okay. Sopan sama warga sekitar. Terus di sini 24 jam. Lo kayak untuk urusan minuman dingin di sini tinggal ambil aja. Lu lapar, lu mau bikin makanan, ada dapurnya. Oh, ada dapurnya. Ada Jadi, dapurnya. servis customer juga enak ya. Tapi lu sendiri-sendiri. Kayaknya ada yang buatin gitu. Lu kolekan lah tuh, lu kolekan sama grup. Gue biasanya udah begitu tuh, anak sekolah, lapar, dia kolekan tuh, dia bikin apa. Jadi di sini ada dapurnya, ada buat stok minuman dingin. Jadi kadang suka naruh tumbler juga di situ, di kulkas itu. Jadi ya, artinya udah kayak milik kita aja lah gitu. Okay. Tongkrongan tuh bebas tapi tetap sopan. Siap. Nah, kalau untuk bagaimana cara pelanggan menggunakan layanan Langit Studio ini tuh, entah mau nyewanya, entah langsung datang, entah booking dulu lewat WA atau lewat sosial media, itu gimana Bang Abe? Yang pertama, market kita tetap ya zaman sekarang lewat sosial media. Di sosial media kita udah punya semua sosial media yang ada, kita ada di situ, kita iklanin di situ. Berarti bisa lewat Instagram, TikTok. Bisa lewat Instagram, TikTok. Nah, kemudian juga kalau untuk person-to-personnya tuh teman-teman latihan tuh biasanya pada nge-share di grup WA-nya masing-masing tuh. Okay. Jadi mereka suka gua tanya, lu tau dari mana? Gua tau dari temen, brother, segala macem bang. Oh ya udah. Jadi artinya nge-share lokasi ini tuh kadang-kala tuh dari temen ke temen gitu. Cuman kalau sosial media juga ada gitu. Terus keunggulan Langit Studio ini dibandingkan studio lain tuh apa? Kan studio banyak nih. Iya. Sebenarnya ya mungkin dibilang banyak, kalau untuk di kawasan Tanjung Priok nggak begitu banyak ya Bang Nggak Abi begitu ya? banyak, udah nggak begitu. Tapi banyak. yang membedakan studio Langit ini sama studio-studio lain tuh apa Bang Abi? Yang pertama kan kita lihat dulu ya, check in check out ya. Jadi orang tuh nggak kecewa ya. Yes. Lu janjian tuh lu pasti datang, lu pasti dapat tempat lah, lu pasti dapat waktu gitu. Itu yang pertama, anak mau latihan tuh pasti dapat tempat, alatnya juga enak, soundnya enak. Kita bikin itu dulu dah. Nah terus nyaman tuh, nyaman sama lingkungannya, terus luas di sini brother. Di sini luas, tongkrongannya luas, studionya juga besar. Lu mau jejingkrakan, lu mau apa, lu bebas ya kan. Gua dengar-dengar akustik roomnya sih bagus, kedap suaranya tuh bagus. Iya, alhamdulillah dah. Jadi enak gitu mainnya dibanding studio-studio lain mungkin ya. Mungkin studio lain cuma tembok apa, cuman gue ngerasa kalau di Langit Studio ini, karena gue udah juga anak musik kan, udah pernah nyobain di Langit Studio ini. Bagus Bang. Mantap. Jadi ya. kedap gitu. Ya, jadi bulat suara tuh. Ya, jadi emang juga gue bikin itu total kedap suara itu supaya memang gue yakinin untuk tidak mengganggu wilayah sekitar lah, artinya tidak mengganggu wilayah sekitar. Jadi lo main bener-bener privasi, nyaman, enak dalam studio. Iya. Kayak terus itu kan udah secara equipment apa aja yang ada di, kelebihan apa aja yang ada di Langit Studio ini ya Bang ya. Mungkin kalau gue simpulkan ya, mungkin emang kalau secara dari alat, gue kan gitaris nih ya kan, efeknya enak teman-teman. Bukan yang sekali injak bunyi tet fisik. Main nyewa studio 1 jam, nyolok-nyoloknya 30 menit. Nyenting alatnya 45 menit. Mainnya bentaran, kasihan kan. Iya, belum vokalisnya belum terlambat. Vokalisnya terlambat, kasihan. Nah, makanya lu di sini mau yang analog, digital semua ada di sini. Jadi lu tinggal ngeset secara enak mau bagaimana, dan terus lu juga kita mentor, Bang. Ada anak datang studio, dia pengen suara sound kayak begini kita dilayanin. Iya, nggak dilepas gitu aja. Nggak dilepas gitu aja. Siap. Kita layanin tuh. Yang dia bilang, "Bang, sound karakter soundnya kayak begini, Bang." Dibikinin. Gitu. Iya, kita bikinin gitu kan. Walaupun juga gitaris suka ke bawah. Gitaris kayak lulu orang nih di bawah pada nongkrong. Coba brother lu didik dulu aja dulu. Padahal tuh anak band juga, tapi artinya orang nyewa, adik-adik kita nyewa tuh artinya dapat sound yang enak lah gitu, yang dia mau gitu. Nah, kalau tantangan besar nih Bang, selama lu udah ngejalanin bisnis ini, tantangan terbesar tuh secara penghasilan, secara customer datang ke sini entah sepi entah rame tuh
tantangannya apa aja bang yang udah lu jalanin gitu waktu nge-get Langit Studio ini? Ya macam-macam ya, kalau dari zaman ke zaman. Tetap yang pertama tuh dari faktor ekonomi tuh listrik tuh. Terus juga persaingan bisnis juga ada. Jadi anak-anak juga wajar juga lah, temen-temen yang suka main musik tuh ketika ada studio baru di wilayah sini tuh mereka pengen mencoba tuh wajar. Nyoba wajar. Gua ngeliat yang gue perhatiin nih, gua ada yang istilahnya suka berlangganan lah, Sabtu Minggu gitu kan. Nah anak ini pasti main nih Sabtu Minggu. Jadi gue udah tahu karakternya kayak gimana gitu. Cuman suka hilang. Oh, ada studio baru gitu kan, yang namanya bisnis kan, ya nggak kenapa-napa juga gitu kan. Cuman ya kembali lagi lah, tetap waktu yang akan seleksi itu semua. Ternyata di sana mungkin kurang perawatannya, atau akhirnya mereka kembali lagi gitu. Atau cara komunikasi dia tuh cuman sebatas nyewa, udah gitu doang. Kalau kita kan enggak, anak kita habis main turun ya nongkrong terus kita tanya gimana lu main apa aja yang lu mainin begini terus karakter soundnya udah seperti yang lu mau. Nah di situ mereka ngobrol tuh, bang gini gaya genre itu sama kayak nanti ada abang-abangan datang sini. Nah udah wah duit aja ya kan, genre lu ada nanti dah gua kasih tahu lagi. Nah dia ketemu tuh, nah jadi kayak ngulik apapun di sini tuh jadi kayak sama-sama aja gitu. Nah itu ya yang bikin berlangsung tetap Langit Studio ini jalan bang. Kalau yang paling pengaruh sih sebenarnya itu ya, harga alat ya, kayak sound sama alat musik gua harus nambah atau harus gua perawatan sama listrik ya, itu aja yang paling berat kadang-kadang di sini. Karena kan kita bisnis ya, jadi bukan rumah tinggal ini jatuhnya. Bisnis. Terus untuk ngelihat banyak studio-studio lain nih misalnya bermunculan. Nah, cara Bang Abe ngatasin Langit Studio ini tuh gimana bang? Entah dari konten, kan gue lihat ini Studio Langit dong yang banyak kontennya. Bukan main. Hampir tiap hari konten terus. Biar apa sih itu? Emang bagian dari marketing. Bagian dari marketing, brother. Bagian dari marketing, caranya kita ya kan, biar bagaimanapun juga gue pengen Langit Studio ini tetap eksis gitu, tetap dikenal sama orang yang baru pengen minat sama orang yang udah biasa main di sini. Jadi gue pengen jaring semua jangan kata se-Jakarta, se-Jabodetabek lu main di sini gitu, karena udah fasilitas transportasi udah paling gampang sekarang. Jadi lu kenal nih sama Studio Langit ini lewat sosial media tuh, semua gua konten. Iya. Semua gua anak-anak yang duduk gua konten. Pokoknya gua konten. Apa namanya gua konten untuk Langit Studio ini. Tapi pengaruh bang. Pengaruh besarnya malah di situ juga ya. Di era sekarang ya. Iya, di era sekarang itu konten. Anak Bogor datang naik kereta ke sini latihan di sini. Anak Bogor bang. Anak Bogor. Dari konten bang. Dari konten. Di konten gua ada grup-grup band yang dia kenal, ikutan nyoba gitu. Nah alasannya kalau sampai nginep di sini udah nggak ada kereta. Nggak ada masalah bang, lu nginep di sini nggak ada masalah. Pokoknya semuanya. Nggak ada kereta apa? Emang belum bayar kosan ya? Kayaknya belum bayar kosan tuh. Ya paling gitu. Bang Abe, ini mungkin udah di ujung percakapan kita nih. Iya. Kayak bagaimana strategi Bang Abe sendiri, pemilik dari Langit Studio, biar tetap bertahan tapi tetap berkembang juga nih di era sekarang ini. Mungkin ya itu salah satunya mungkin ada yang dari konten ya. Mungkin dari Bang Abe sendiri ada tambahan gimana caranya biar bisa tetap bertahan dan berkembang. Ya, kita pengen dapetin bisnis itu berjalan ya kan, artinya kita pengen banyak orang yang latihan di sini dari konten. Nah, ketika orang-orang yang latihan di sini udah kita dapet, kita maintain tuh grup-grup itu. Artinya pelanggan-pelanggan kita maintain tuh. Yang tadi gue bilang, jangan cuma sekedar lo dateng, gue pemilik studio, udah gitu doang. Nggak sampai di situ. Kita komunikasi dengan baik lah. Artinya kita ngejaga apa tuh yang dia mau. Sekali lagi, anak-anak itu kan peka akan sound, peka akan alatnya. Jadi ya itulah yang paling gue perhatiin itu.
alat sama soundnya tuh terus semua digital effect tuh pasti gua update juga tuh untuk mereka lah. Jadi artinya kepuasan mereka yang gua tamain tuh. Iya. Kepuasan mereka yang gua tamain. Kalau terakhir Bang Abe, kalau dari Bang Abe sendiri harapan Bang Abe untuk Langit Studio ke depan gimana Bang? Langit Studio ke depan bukan cuman rental studio ya, Iya. tapi udah jadi apa industri ngeri ya, namanya cita-cita Ya, amin. boleh aja Amin. deh. Udah jadi Tapi industri musik. Ini walaupun belum jadi industri musik udah masuk ke ranahnya UMKM dong. Oh iya, Iya dong. UMKM, ranahnya UMKM. Jadi kalau dibilang cita-cita ya itu langit apa deh yang enak, langit production ya. Langit asik. Jadi kayak asik. kayak label lah, label Iya, musik. Industri yang asik. Iya. Jadi biar bisa lebih formal mungkin lebih ya. formal lagi. Jadi gua punya artis-artis tuh anak-anak sini aja sih. Asik. Amin. Mantap ya. Doain Amin. sama-sama Amin. kita. Siap. Doain Bang Abe teman-teman. Ya. Sekian mungkin segitu aja cakap-cakap kita Bang Abe hari ini. Terima kasih udah mau hadir. Terima kasih sama-sama. Mau bantu saya buat mengerjakan tugas ini. Oke. Terima kasih Bang Abe. Sama-sama. Salam pamit, sehat-sehat selalu Bang Oke, Abe. terima kasih brother semua. Dadah teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum.